Hello Skiwer, salam sehat selalu. Kembali lagi bersama kami. Jadi kami ingin memberikan informasi terkait fitur baru kita, ya, yang dimana dapat memudahkan Bapak Ibu untuk memberikan gambaran atau informasi mengenai pekerjaan atau task pada KPI yang harus diselesaikan setiap masing-masing departemen, begitu Bapak Ibu ya. Ya, jadi jika Bapak Ibu pastinya sudah memiliki akses login ke IC System, ya, pada tampilan dashboard ini, Bapak Ibu dapat mengklik atau memilih logo Notes ini ya di sebelah nama properti Bapak Ibu. Nah, seperti contoh di sini SQ Resort, jadi Bapak Ibu bisa klik ya. Nah, di sini terdapat 4 kategori yang dimana ada Today Task, Yesterday Task, Weekly Task, dan Monthly Task begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti contoh kita bisa pilih Today Task ya. Di sini saya gunakan dari Departemen Engineering ya, dari Bapak Gede Juli. Nah, di sini sudah terlihat ya Today Task yang dimana ada informasi mengenai properti kita, nama departemen, position, hingga date hari ini ya, tanggal 29 begitu. Nah, adapun juga kita melihat achievement statistik dari departemen ataupun juga talent individu begitu. Ya, dari sini kita melihat pencapaian month to date kita, year to date kita begitu ya. Nah, pastinya to date task ini kita bisa download atau print ya. Kalau kita klik akan berupa format PDF begitu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, selanjutnya di bawah di sini ada Departemen Scorecard ya. Departemen Scorecard itu adalah kita dapat melihat nilai aktual dan target pada pencapaian suatu departemen begitu. Ya. Jadi dalam 4 perspektif ini dari finansial hingga learning and development kita dapat melihat aktual yang sudah berlangsung, target, begitu variance-nya. Dengan average score di sini kita lihat 70,18% dengan rating range-nya average begitu ya. Baik, selanjutnya challenge scorecard yaitu adalah nilai actual dan target pada pencapaian talent atau individu. Nah, jadi atas nama Bapak Gede Joli ini kita lihat dalam 5 perspektif dari KPI departemen hingga consequences ya, diperoleh dengan nilai average score 77,37% dengan rating range average begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi pastinya Bapak Ibu bisa melihat nilai Bapak Ibu sendiri ya pada talent scorecard di sini begitu. Baik, lanjut ada bisnis statistik. Nah, bisnis statistik ini berdasarkan KPI yang tersetup di masing-masing departemen begitu Bapak Ibu. Nah, pastinya akan berbeda ya dalam satu departemen dan departemen lainnya. Nah, contoh di sini engineering hanya terpasang total revenue. Nah, room revenue ini sifatnya pakem ya, pasti ada di masing-masing departemen. Lalu ada guest satisfaction ratio, guest complaint solve, dan training minute begitu Bapak Ibu. Nah, terdapat juga targetnya yang sudah tersetup sebelumnya, lalu actualnya, lalu ratio begitu. Baik, nah di sini ada What's Today ya. What's Today kita bisa melihat pekerjaan yang kita setup sebelumnya ya. Jadi dari action plan ya, dari start and date itu yang sempat Bapak pastinya input begitu akan muncul di to do task di sini. Jadi kalau kita lihat di action plan terdapat ada task yaitu memperbaiki saluran WiFi, repair corridor timur ya yang harus dikerjakan, lalu PMP ya, warm again set, installation WiFi dan sebagainya begitu Bapak Ibu. Adapun juga di sini ada room maintenance ya, dari kamar 199 ada AC cleaning ya. Dan begitu juga di learning development ada training minute ya. Adapun juga di sini subjeknya how about K3 ya, mengenai tentang K3 ya. Adapun juga English course begitu. Nah, sebagai informasi juga tidak hanya departemennya saja yang terlihat, tetapi juga departemen lain yaitu dari ING dan Human Capital, dari hanya 2 departemen itu saja dan departemen yang sendiri begitu. Jadi ada 3 departemen begitu. Ya, pasti begitu. Nah, lanjut ada training conducted ya Bapak Ibu. Nah, di sini pastinya kebetulan juga Bapak Joli Hartawan yang sebagai trainer begitu. Baik. Dilanjut ke over the task ya. Jadi di sini over the task itu adalah pekerjaan sebelumnya ya. Pekerjaan sebelumnya yang sudah lewat tetapi belum dikerjakan
begitu. Nah, terlihat dari sini kita lihat itu dari 22 April ya yang belum dikerjakan begitu. Lumayan banyak. Di sini ada 13 item. Ya, ada 13 project yang belum dikerjakan ya. Untuk PMP, nah training menit juga sama. Belum dilaksanakan begitu ya. Nah, baik ya. Seperti itu. Kalau kita lihat perbandingannya dengan departemen lain ya, seperti kita contohkan di sini. Ya, di sini kita pakai contoh dari departemen housekeeping ya, betul di task kita lihat. Nah di sini tuh tasnya pasti berbeda ya. Ada sama putus supirnya dari housekeeping ya. Tadi kita lihat untuk departemen scorecard dari engineering itu 70,78% ya. Nah, di sini kalau di housekeeping kita lihat ada 57,18% dengan rating rate-nya average begitu. Ya. Pastinya kelas scorecard juga berbeda. Nah, di sini perlu ditingkatkan ya. Kita lihat dari sama putus supirnya sebagai contoh ya, dengan average score-nya di sini 31,44% dengan rating rate impartial side begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di bisnis statistik ya, kita lihat ada perbedaan juga, ada di sini ada penambahan minibar revenue dan order revenue ya, kembali lagi berdasarkan KPI yang tersetup. Kalau kita contohkan di sini ya, KPI departemen ya, minibar revenue, total revenue, order revenue begitu. Nah, pastinya akan menyesuaikan Bapak Ibu ya di masing-masing departemen begitu. Baik, business process untuk what's today ya. Kalau di housekeeping ada maintenance, leaking ya. Lalu housekeeping cleanliness project ya, cleaning executive office, cleaning loading dock begitu Bapak Ibu ya. Room maintenance juga ada, vacuuming bed, training unit juga ada dari SR ya. Begitu English course. Nah, overload tasknya lumayan banyak ya. Ada 28 maintenance yang belum dikerjakan ya. Training unit juga sama begitu. Nah, sebagai informasi juga, saran dari kami sebaiknya Bapak Ibu dapat mengubah jika sebelumnya menggunakan email pribadi, bisa diubah ke email kantor begitu ya, dari level supervisor ke atas, dari departemen head hingga manajer begitu, agar kita lebih lebih intens begitu, biar kita dapat mendapatkan informasi lebih cepat, karena untuk to-do task ini itu akan dikirimkan setiap harinya begitu, setiap pagi ya, dari jam 8 pagi begitu Bapak Ibu ya. Kita menerima email, terdapat to-do task yang harus kita kerjakan. Jadi alangkah baiknya bisa kita gunakan dari email kantor begitu Bapak Ibu ya. Nah, baik, demikian untuk to-do task yang dapat kami sampaikan ya, dan dapat kami jelaskan begitu. Untuk selanjutnya, untuk yesterday task, weekly task, dan monthly task akan dibuatkan video terpisah. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam sehat selalu.